Jadi sebelum kita mulai, perkenalkan nama aku Tessa Wahyu Maleta, BPH dari Lingkar Kreatif. Yang dimana juga akan menemani kalian untuk berbincang sharing session ini dengan tema PDD Abadi Kupas Tuntas Perjalanan PDD. Baik, sebelum kita mulai, mari kita undang para kadif kita, yaitu yang pertama ada Kak Murti dari Kadif Desain Grafis. Selanjutnya dari Kadif Videografi ada Kak Bagus. Selanjutnya ada Kadif kita yang paling cantik ya, yaitu ada Kak Ara dari Fotografi. Baik, aku akan duduk ya guys. Selamat sore teman-temanku. Gimana nih kalian kabarnya? Masih Bray. Baik apa B aja? Baik, oke. Gimana untuk puasanya hari ini, lancar apa tidak? Atau ada rasa ingin mokel? Lancar, kayaknya kita harus nanyanya ke Bagus ya. Lancar, oke. Jadi kita sudah akan membicarakan tentang materi kita, yaitu PDD Abadi. Aku boleh tahu nggak sih gimana pengalaman kalian setelah menjadi seorang kepanitiaan di divisi PDD ini? Boleh? Dari siapa? Aku dulu. Oke, baik. Mungkin dari aku ya. Aku pertama kali ikut PDD. Kebetulan kita bertiga ini sama di salah satu organisasi ya. Mungkin aku panggil aja Hima ya. Di salah satu Hima, dan kebetulan di salah satu divisi yang sama, yaitu komunikasi dan informasi. Dan pastinya divisi ini tuh enggak banyak keterkaitannya ya dengan PDD, karena kan kayak publikasi, dokumentasi gitu kan ya. Dan banyak beberapa acara yang pasti biasanya divisi PDD itu dipercayakan terlebih dahulu di divisi komunikasi dan informasi, karena emang mereka sudah terlatih untuk publikasi, dokumentasi dan lain sebagainya. Agak terjebak ya awalnya di PDD ya. Kenapa tuh kok bisa terjebak tuh? Sama kayak judulnya Kak Bagus, terjebak ya kan. Karena betul kata Kak Sihab, kalau misalkan sekali masuk PDD, selamanya bakal PDD. Karena apa? Karena ya mungkin dipercaya dengan orang-orang gitu. Jadi sekalinya PDD pasti kan biasanya PDD ini harus yang udah ibaratkan udah pernah di bidang yang sama juga gitu. Pasti orang-orang lebih percaya sama yang udah punya pengalaman di bidang tersebut. Mungkin selama aku ikut PDD, salah satu yang bikin maksudnya salah satu yang jadi kayak wah gitu agak beratnya ya, kan kita lagi ngobrolin terkait gimana sih jadi PDD ya. Kalau dari aku sih ada sedikit beratnya sih Kak. Biasanya karena PDD itu kebanyakan itu lagi banyak ekspektasi yang ditanggung sama kita. Dan kita harus memenuhi ekspektasi orang-orang yang emang udah percaya dengan kita selaku PDD. Mungkin dilanjutnya sama kakak yang lain yang kayaknya ada unek-unek tersendiri kali ya. Ayo, siapa selanjutnya? Baik, apa tadi pertanyaannya? Pengalaman yang didapatkan setelah menjadi seorang kepanitiaan di divisi PDD. Oke. Mungkin aku bakal cerita sedikit awalnya dulu kali ya. Awalnya juga sama yang Kak Murti bilang tadi yang sudah dijelaskan. Namun kalau aku pribadi awalnya menjadi volunteer di salah satu event di manajemen. Terus setelah menjadi volunteer, aku dipercayakan sebagai anggota humas. Dari situ menjadi anggota humas, aku jadi bisa belajar gimana caranya biar kita bisa mengundang entah ormawa lain atau misalkan seperti dekan segala macam untuk ke event tersebut dengan tutur kata caranya yang sopan dan baik kayak gimana. Lalu karena aku orangnya kepoan banget,
pengen banget nih kepo gimana sih di balik suatu organisasi itu, di balik humas adakah hal-hal lain yang bisa kita explore. Akhirnya aku gabung di hima tersebut, terus setelah gabung masuklah di divisi kominfo tersebut. Terus aku pertama kalinya banget dipercaya, alhamdulillah juga sebenarnya, untuk ngedesain hari-hari besar. Jadi untuk di akun Instagramnya, di sosial medianya, aku yang ngedesain hari-hari besar. Di situ pertama kalinya deg-degan, seneng juga, bersyukur. Tapi memang balik lagi tadi, ada aja ekspektasi-ekspektasi yang mereka harapkan di desain kita sendiri gitu. Jadi banyak suka dukanya, gimana sih caranya biar ekspektasi mereka tuh masuk ke desain kita gitu, biar serp juga dilihatnya pun juga enak, tapi tidak banyak yang diubah juga gitu loh. Okay. Akhirnya di situ aku pribadi juga belajar gimana caranya ngedesain yang baik dan benar, misalkan warnanya sama atau enggak, terus pola katanya, tutur fontnya kan. Terus dari situ barulah ikut-ikut kegiatan kepanitiaan dan dipercayakan di PDD kebetulan gitu kan. Emang sebenarnya kita kompak sama ya. Oke, untuk Kak Bagus? Mangga. Ya. Malu. Bisa sih kabarnya diomin. Oke, mungkin nggak jauh beda ya. Pertama kali gabung di PDD itu enggak beda. Awalnya itu di salah satu proker pertama mungkin ya. Itu kebetulan aku waktu itu telat karena masih ada kelas. Jadi pas masuk itu sisa 2 divisi PDD sama konsumsi. Terus aku mikir kayak, cowok ngapain ya masuk konsumsi? Kan masak nggak mungkin kan? Tapi kalau di PDD sebelumnya aku udah tahu nih kayak kalau di PDD nggak bakal bisa lepas. Kayak, terus aku sambil mikir kayak apa iya di PDD itu bakal kayak gitu. Terus ya udahlah, nantangin si PDD nih. Keren. Nantangin ya. Nantangin. Agak petantang. Iya, petantang emang gitu. Dan ya nggak bisa keluar. Setelah dari situ lanjut proker, PDD lagi, proker lain, PDD lagi, sampai puncaknya di tahun kemarin itu sempat menjabat sebagai koordinator PDD karena nggak ada lagi PDD-nya, habis. Jadi ya udah mau gimana pun PDD juga Diterima aja gitu iya, ya. diterima aja. Dah, mungkin kalau dari aku gitu aja sih. Oke. Aku boleh nanya nggak, kalau misalkan kalian kayak begini nih, kalian tuh merasa terjebak atau kayak kalian fine aja karena kalian juga untuk belajar juga kan di sini. Jadi kalian tuh merasa kayak gimana sih di sini tuh? Di PDD ini tuh kalian ngerasa gimana? Mikir dulu ya. Sebenarnya sih kalau bilang terjebak, tadi aku udah ngomong ya terjebak. Tapi balik lagi di setiap kegiatan pasti ada hal positifnya. Pun walaupun terjebak, ibaratkan terjebak di tempat yang positif, bukan di tempat yang negatif gitu. Makanya walaupun terjebak, aku nggak ngerasa nyesel sih, karena banyak pembelajaran di PDD pun. Sekarang kita ada di lingkar kreatif menjadi kadif ini karena kita dulunya memiliki pengalaman di PDD. Pun kita kan nggak ujuk-ujuk langsung jadi kadif ya, kita pun dari pengalaman kemarin itu banyak belajarnya. Dari situ kita mulai meningkat gitu. Jadi dari aku sendiri, aku nggak merasa menyesal walaupun terjebak. Oke. Untuk Ara atau Kak Bagus? Sebenarnya awalnya ya balik lagi kejebak. Kejebak. Karena nggak ada pilihan lain kan. Tapi mungkin aku ambil positifnya adalah istilah kata maaf ya, gue nih dipercaya nih gitu kan, untuk lo gabung di PDD gitu kan, untuk lo explore PDD. Gue tuh selalu punya apa ya namanya, prinsip tuh kayak gitu. Kalau ada dikasih hal baru, dikasih kepercayaan baru, gue tuh selalu nanemin, oke, gue disuruh belajar di sini, berarti suruh explore di kegiatan tersebut gitu. Makanya akhirnya gue memilih untuk kayak oh ya udah, gue di PDD. Emang mungkin awalnya merasa terjebak, terjerumus lah, atau kayak aduh gue gak bisa apa-apa lagi gitu, gimana dong, merasa bingung gitu. Tapi pada akhirnya ya udah, semakin berjalannya waktu kita juga kan diarahkan
diarahkan dan gimana sih caranya dokumentasi yang benar, atau mungkin gimana caranya kita untuk komunikasi antar sesama kan, ada teamwork juga di situ kan, gimana caranya kita menghargai pendapat orang lain juga gitu. Jadi banyak belajar ya sih yang bisa kita petik untuk kedepannya. Oke, terima kasih Kak Ara. Kalau Kak Bagus sendiri apa? Pertama pasti kejebak ya, Iya. tapi kejebaknya itu secara disengaja karena emang aku sendiri nih yang pengen kejebak diri aku di PDD. Nantangin ya. Iya bener, seperti tadi pertama nantangin. Secara aku ini emang memiliki ketertarikan di bidang ini, di bidang videografi sama desain. Nah jadi aku sengaja nantangin dan akhirnya kejebak, ya aku nggak ngerasa nyesel sama sekali. Cuma emang menguras energi banget yang bikin pikir kayak keluar kali ya, tapi Jangan dong, jangan. Kalau keluar nanti gimana dong? bukan di sini tenang lah. Tapi ketika di PDD itu, tapi kayak ya udahlah dijalan aja, enjoy. Mungkin ada hal baik ke depannya ketika sekarang terjebak ini. Oke. Jadi semuanya sama-sama terjebak ya. Tapi jangan sampai salah. Silakan, siap tidak? Oke, terima kasih. Terus aku mau nanya lagi nih, menurut kalian, apakah ada perbedaan yang kalian rasakan setelah dan sebelum menjadi seorang PDD ini? Perbedaan yang signifikan yang pasti kesibukannya ya. Oke, Ketika sebelum menjadi PDD itu, ya pasti nganggur aja lah. nganggur. Kayak kuliah pulang. Kupu-kupu ya. Betul. Tapi ketika sudah join di PDD, ada kesibukan lain kayak misalnya setelah ini ada job desain nih, tugas desain. Kayak deadline-nya jam segini, mau nggak mau harus langsung dikerjain dong. Terus ada rapat internalnya juga nih. Kayak setelah dari kampus harus rapat dulu. Jadi ya perbedaan signifikannya dari kesibukannya sih kalau dari aku. Kalau dari Kak Murti boleh? Mungkin sedikit nambahin dari Kak Bagus ya. Kalau perubahan paling signifikan di aku itu sebenarnya PDD itu dituntut untuk berpikir kreatif. Itu bener-bener kayak PDD harus kreatif gitu. Karena jujur aku kurang suka terlalu berpikir. Tapi ketika masuk PDD gimana caranya aku harus berpikir yang kreatif. Karena kalau misalkan jadi PDD kayaknya nggak bisa yang biasa-biasa aja gitu. Siap. Terus banyak belajar pengalaman. Aku nggak terlalu expect bakalan masuk ke bidang PDD terkhusus kayak desain atau videografi, fotografi gitu ya. Tapi karena awalnya dari PDD gitu, mulai ada rasa tertarik ya. Jadi benar-benar kayak wah gitu. Sepertinya aku menemukan sesuatu yang pengen aku gali gitu kan ya. Mungkin itu sih perubahan dari aku yang sebelumnya belum ikut PDD dan sekarang yang sudah berpengalaman gitu, ada pengalaman di bidang PDD. Oke. Aku cuma menambahkan dari keduanya. Nyontek, nggak boleh nyontek ya. Nggak boleh nyontek. Nggak boleh nyontek tapi kita menambahkan. Oke, siap. Paling bedanya ya jadi bisa memanage waktu. Itu kan penting banget ya. Kita ditambah ada kesibukan lagi kan. Yang tadinya kuliah pulang, sekarang kuliah rapat gitu kan. Kura-kura. Iya, jadi kura-kura dari kupu-kupu. Jadi kura-kura, terus pinter-pinter bisa memanage waktu, kapan harus sekuliah, kapan harus fokus juga organisasi, kapan harus kita ide-ide kreatif di PDD tersebut kan. Terus juga ada di mana pengalaman aku kayak ngerasa jadi nambah wawasan juga nih, kita jadi tambah relasi juga. Punya banyak teman gitu kan, dan temen yang bisa emang kita ajak untuk saling berpikir kreatif. Oke, terima kasih Kak Ara, Kak Murti, dan Kak Bagus. Oke, aku mau nanya bentar nih. Kan kalian kan sibuk ya sekarang, jadi sibuk banget dan sibuk banget. Untuk kalian kan tadi juga kuliah kan, sama-sama kuliah. Kalian pernah nggak sih ngerasa keteteran gitu dalam perkuliahan, mengurus PDD juga? Jadi kalian pernah nggak sih kayak aduh bingung nih mau pilih mana dulu, atau kalian sempet drop kah atau kayak gimana dalam menjalani PDD ini? Enggak sih, kalau dari awal sendiri aku tetap prioritasin kuliahan. Jadi paling keteternya di PDD-nya. Kalau di kuliah alhamdulillah nggak pernah keteter. Oke. Jadi, sampai drop atau enggak sih, paling ya capek lah. Capek mah pasti ya, manusia. Ya, benar. Oke,
Boleh ya dari aku. Sama sebenarnya, kayaknya hampir Kak Bagus maupun Kak Ara sama ya. Tetap mengedepankan yang pasti kuliah pertama ya. Karena kan kita ikut organisasi, tapi kita juga harus ingat status kita sebagai mahasiswa pertamanya. Tetap mentingin kuliah, tapi memang bener kita agak keteteran di bagian PDD. Apalagi pas awal-awal banget ya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu kan kita semakin banyaknya pengalaman, kita juga semakin banyaknya belajar. Nah, mungkin dari situ kita mulai belajar gimana caranya kita bikin timeline atau jadwal kegiatan kita supaya nggak bertabrakan di PDD. Mungkin itu sih. Lanjut ke arah. Seperti tadi. Kayak nanti tukeran aja deh, nanti tukeran. Sebenarnya paling nambahin sedikit aja. Emang kalau setiap apapun kegiatan kita pasti kan ada capeknya, ada ngedropnya. Nggak mungkin dong kita sebagai manusia good mood terus kan, nggak mungkin ya. Kita kadang disenggol dikit aja udah aduh ngedumel, senggol bacok, nauzubillah gitu kan ya. Terus paling gimana caranya kamu untuk menahan emosi, terus untuk pinter-pinter coba introspeksi diri, gimana caranya biar bisa pinter-pinter memanage, jangan sampai jangan sampai itu kewalahan sendiri gitu loh, kalang kaut sendiri gitu. Jadi sebenarnya paling ya udah jalanin, nikmatin prosesnya. Kalau capek ya istirahat dulu, nggak apa-apa kan, nggak harus juga ngebut mood kan. Jadi ya udah santai aja dulu. Enjoy. Oke, jadi kita singkat, PDD ini memang menyampaikan ya kan. Tapi nggak apa, dari capek itu kalian bisa belajar. Betul. Untuk jadi grow up lagi, terus bisa menjelajahi apa yang kalian ingin tahu, yang kalian gali. Oke. Kayaknya jangan lemes banget dong, semangat. Jangan deg-degan ya. Kan mau dilihatin gitu kan. Oke, selanjutnya ada nggak sih pengaruh dari PDD ini dengan tujuan hidup dan sama karir kalian? Ayo Kara dulu. Kalau dibilang PDD ada nggak sih ngaruhnya, ada nggak sih impactnya gitu kan buat kehidupan kita pribadi? Itu jujur ada. Menurut aku ada banget. Jujur aku pribadi pun ya ngerasa PDD ini membantu aku untuk gimana caranya kita ngepraktekin di lapangan. Kan kadang kita mikir kayak aduh pengen deh bisa foto, aduh pengen deh bisa bikin desain, pengen deh bisa ngevideoin orang atau bikin konten video. Tapi kan kadang kita nggak tahu caranya harus mulai dari mana kan. Dari PDD inilah aku bisa belajar untuk kita mempraktekkan ke dunia nyata dan untuk karir diri sendiri juga bisa impactnya bagus banget. Oke. Selanjutnya Kak Murti. Mungkin dari aku ya jujur pasti ada impactnya ya. Sama seperti Kak Ara, karena kita ini udah digitalisasi ya guys. Banyak banget yang kayak semuanya tuh serba yang kayak harus kreatif. Seperti kita lingkar kreatif yang bergerak di lingkar kreatif. Nah PDD ini juga kan outputnya itu lebih ke digital ya, seperti video, foto, desain yang mana di era sekarang ini benar-benar emang berguna, apalagi ya benar di karir ya Kak. Banyak banget sekarang yang pokoknya apa-apa carinya yang digital gitu kan ya. Jadi itu benar-benar ngebantu aku sih, pengalaman PDD ini ngebantu aku untuk grow up, terus belajar dan melek terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Untuk Kak Bagus? Jelas ada untuk bidang karir, karena dengan adanya PDD ini aku jadi ngerasa bisa ngebangun karir aku dari bawah banget dan bertahap untuk tembus ke dunia digital ini. Oke, itu aja? Iya. Dikit banget ya. Oke, jadi PDD ini sebagai batu loncatan ya bagi kalian gitu. Nanti boleh ya teman-teman tanya-tanya lagi ya, biar deket aja. Aduh, jangan dong. Apa pendopo kegedean ya? Oke. Terus ada nggak sih pengalaman saat menjadi PDD merasa kayak lebih siap gitu untuk mencapai tujuan tersebut? Kalian nih pasti ada punya tujuan kan? Jadi ada nggak kalian tuh kayak gue udah siap banget nih untuk menjalani tujuan yang gue pengen maksud gitu dalam pas di PDD ini?
Boleh. Ayo ke Bagus dulu, ayo Kak Bagus. Aduh, Kak Bagus. Oh, Masih proses berpikir. Iya, mikir dulu. It's okay. Nah, ke arah dulu. Punten Ara. Pengalaman saat menjadi PDD yang merasa kakak tuh kayak lebih siap gitu loh untuk mencapai tujuannya yang kakak maksud. Pengalaman di PDD yang sampai untuk mencapai tujuan diriku pribadi yaitu adalah grow up-nya karir diri sendiri. Tadi yang Kak Murti juga bilang itu yang tadinya awalnya aku cuman di internal kampus jadi PDD kan, akhirnya dia dokumentasi kegiatan segala macam, bahkan ngirim-ngirim surat atau bikin-bikin desain gitu kan. Pada saat di luar kampus eksternalnya, alhamdulillahnya aku juga jadi bisa dipercayakan untuk megang kamera. Bahkan di event-event partai kemarin juga aku ikut membantu dalam kegiatan PDD-nya gitu, untuk dokumentasi. Jadi nggak kaget lagi gitu. Dari kampus sudah belajar nih, di internal udah punya pengalaman, alhamdulillahnya di eksternal pun jadi langsung bisa garap gitu. Langsung gaspol gitu ya. Gaspol aja. Untuk ayo Kak Bagus apa Kak Murti? Oke. Kalau dari aku kesiapannya jujur PDD benar-benar ngebantu aku ya. Mungkin gak 100% tapi benar-benar ngebantu. Benar kata Kak Ara juga di bagian karir terlebih. Terus di bagian relasi, awalnya kalau misalkan gak dipikir-pikir kayak sebelum menengok ke belakang pengalaman PDD yang dahulu gitu, enggak kerasa kalau sekarang ternyata aku banyak relasi ya gara-gara aku pernah menjadi seorang PDD. Itu kan relasi juga salah satu yang bakalan ngebangun kita di masa depan gitu kan ya. Terlebih di karir ya. Terus mungkin dari aku jadi iya benar lebih siap dibanding, mungkin enggak melulu harus berpatokan pada orang lain tapi berpatokan pada diri aku sendiri sebelumnya yang benar-benar awal yang nggak tahu apa-apa, sekarang jadi semakin tahu dan semakin pengen tahu gitu. Jadi mungkin itu yang bakalan ngebuat aku siap walaupun ini belum 100% ya. Pun berterima kasih kepada PDD karena tanpa adanya pengalaman PDD aku nggak bakalan duduk bersama kadif-kadif di sini sebagai narasumber. Mungkin itu sih dari aku. Lanjut Kak Bagus nih, kayaknya udah nggak sabar. Iya, udah udah gatel mulutnya, udah gatel. Yang pasti ya, PDD ini ngebuat aku kayak mikir sebelum untuk bisa ngecapai tujuan yang ini, karir yang dituju, at least aku harus bisa ini dulu. Sebelum aku bisa, misalnya aku bisa make AI, Adobe Illustrator, aku setidaknya harus bisa make CapCut ataupun Canva gitu. Jadi emang PDD ini ngasih gambaran singkat tentang tujuan yang bakal aku capai. Gitu. Udah gitu aja? Iya. Nggak mau lanjut lagi? Nggak mau, udah dulu. Oke. Jadi seperti itu ya, kalian tuh kayak merasa beruntung banget dan bukan lebih siap ya. Jadi kayak bisa ada step by stepnya kalian untuk kayak untuk menghadapi di masa depan nanti gitu. Oke. Tepuk tangan dulu teman-teman. Aku boleh tanya, kan kalian tahu ya di zaman sekarang tuh udah banyak ya yang manusia disaingi oleh AI, oleh robot-robot yang sudah ada. Kalau kita lihat di Jepang tuh udah banyak banget ya, bukan manusia lagi yang dipekerjakan tapi sudah teknologi yang bekerja. Menurut kalian tuh zaman sekarang tuh kita tuh harus gimana sih untuk melawan kayak manusia tuh juga bisa gitu bekerja, juga bisa untuk melawan teknologi ini di zaman sekarang. Menurut kalian tuh kayak gimana? Mungkin ini sedikit pendapat pribadi dari aku ya. Dibandingkan melawan teknologi atau pertumbuhan di zaman sekarang, lebih baik kita mengiringi. Jadi teknologi yang ada itu ikut serta membantu kita, tapi bukan berarti kita harus semuanya harus diserahkan ke teknologi. Jangan ya, karena itu benar-benar kayak bakal membuat kita stuck di satu tempat gitu. Kalau misalkan kita terlalu berpatok pada teknologi. Karena itu menurut aku teknologi yang ada ini digunakan untuk belajar dan membantu kita untuk kegiatan-kegiatan kita, tapi tetap ya digarisbawahi yang tadi, jangan terlalu bergantung pada teknologi.
Jadi menurut aku tetap mengiringi aja sih. Jangan kalau mencoba melawan, menurut aku enggak sih, karena kita pun sebagai anak-anak yang ada di Gen Z ya, mungkin itu terbantu dengan adanya teknologi, dan nggak bisa kalau misalkan adanya teknologi kita nggak bisa dong tidak mengikuti perkembangan zaman. Maka itu menurut aku lebih ke membuat teknologi itu bersahabat dengan kita sebagai pembantu yang bakalan ikut ngembangin karya-karya kita selanjutnya. Oke. Untuk Kara? Kayaknya semuanya udah Udah dijawab ya, udah oke. digarap sama dia ya. Kamurti ya untuk Alhamdulillah gitu. pendapat Kamurti Digarap emang semuanya. bagus sih menurut aku. Iya. Kok makasih? merasa terbantu, bukan ngeblank. Oke, jadi untuk teknologi ini kita harus merangkul ya, bukan untuk melawan, tapi kita merangkul sebagaimana kita manusia juga butuh teknologi. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, selanjutnya ada nggak sih tantangan utama saat menjadi PDD ini? Boleh dikeluh kesahkan saja di sini. Jangan dikat ya teman-teman, jangan dikat ya, jangan. Oh, banyak. Banyak nih kayaknya. Pikir dulu, pasti banyak sih, banyak nih. Takut banget loh. Tantangan utamanya ya ada beberapa. Aduh, banyak tuh kayaknya. Tantangannya pasti setiap kegiatan pasti ada banyak tantangannya. Terlebih kalau aku pribadi ya, itu bagaimana cara komunikasi dengan yang lain gitu kan. Kan pasti setiap kepala isinya beda dong. Ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B gitu. Gimana caranya untuk aku menetralkan semuanya untuk tidak diperdebatkan secara panjang. Terus juga dari aku pribadi untuk membagi waktu, kapan harus ngerjain PDD-nya, jangan terlalu ngejar deadline banget gitu kan. Seenggaknya seminggu sebelumnya udah ada konsepan atau segala macam. Dari aku juga belajar banyak dari tantangan sendiri yang sudah dihadapi. Kayaknya harus introspeksi diri dulu nih, kayaknya harus dibenahi nih gimana caranya lo bisa konsepin PDD yang dimau yang kayak gimana, sama gimana lo harus bisa nerima semua masukan gitu. Kadang kan sebenarnya aku pribadi emang kadang gamutan orangnya, dikoreksi dikit malah jadi gamut gitu kan. Tapi kan harusnya kita tuh menerima masukan itu untuk kita memikirkan gimana ya caranya biar kita semua nih bisa maju bersama-sama gitu, bisa jalan bareng, nggak harus ada perdebatan panjang lah. Oke, terima kasih Kak Ara. Untuk Kamurti, apakah bagus? Kebagus dulu deh, kayaknya ini deh. Iya. Kayaknya dari tadi duluan mulu, nanti takutnya nyontek lagi. Nanti nyontek lagi. Yang pasti pusing ya, karena di PDD ini kita harus mikirin mulai dari konten, desain, ataupun itu sesuatu yang baru dibanding sebelumnya. Kayak desain yang sebelumnya itu atau konten yang sebelumnya itu udah pasti nggak bakal bisa kita pakai di kedepannya. Nah, yang kedua tentunya masih sama kayak Kak Ara ya, yang tentang revisian itu. Kadang kalau ada revisian dari orang itu harusnya kita menerima kan. Tapi aku pribadi kadang kayak merasa kesel. Aduh, siapa ya? Aduh. Bener-bener kayak aku udah ngerjain ini tapi dikasih tembok lagi nih. Dan ujung-ujungnya bikin karya itu nggak original lagi kayak yang aku bisa. Mungkin itu aja sih kalau dari aku. Oke, untuk Kamurti, Sebenarnya tuh udah disampaikan sama nyontek ini, nyontek. Sebelahku, tapi mungkin aku sedikit menambahkan aja ya. Iya, yang benar, yang paling pertama menjadi tantangan di sini itu yaitu komunikasi. Biasanya komunikasi itu karena kan balik lagi ya, sesuai dengan judul aku sebenarnya, ekspektasi sama realita. Gimana caranya kita membuat ekspektasi orang lain tuh tertuang di karya kita yang bakal kita buat gitu. Itu kan perlu adanya komunikasi ya antara banyaknya orang gitu. Terus yang kedua itu gimana caranya merealisasikan apa yang ada di otak kita. Jadi salah satu tantangannya kan kadang di lapangan itu nggak melulu lancar ya. Mungkin itu sih dari aku, kayak kita juga harus membuat step by step sebelum kita merealisasikan apa pikiran kreatif kita di sebuah karya kita. Oke, terima kasih kamu. Nah, kalau ada tantangan pasti ada
solusi. Nah, solusi kalian tuh kan kalian tadi bilang kalau setiap orang beda isi kepalanya. Oke. Menurut kalian tuh gimana sih biar kalian tuh menuntun sama-sama untuk maju ke depan tersebut, itu tuh yang kalian tuju? Udah siap ini dari tadi. Sebenarnya solusi kalau aku udah mentok banget nih, yang pertama udah pasti tidur. Obat. Karena kalau misalnya aku lanjutin itu desainnya pasti ataupun sesuatu yang aku kerjain udah pasti nggak bakal sesuai sama hasil. Yang kedua pastinya bikin emosi aku makin nggak karuan, bikin kayak orang rumah ataupun temen salah semuanya itu bakal kena oh, juga. Ngerti. Jadi yang aku lakuin cuma satu, tidur. Udah itu aja? Cukup. Tidur aja? Iya betul, tidur. Bener ya, mau tidur doang? Benar. Untuk kamu Ti? Sebenarnya solusi dari Kak Bagus bener-bener bagus ya. Bener-bener bagus, solusi paling tepat. Yang pertama pasti ngebalikin mood kita sebelum ngelakuin apapun ya. Yang kedua, kayak yang aku bilang tadi, kita merancang step by stepnya terlebih dahulu sebelum merealisasikan hal tersebut. Terus untuk komunikasi, solusi dari aku itu nggak semua perkataan orang harus diambil, tapi nggak semua perkataan orang pun harus diabaikan. Jadi gimana caranya kita sebagai diri sendiri bisa memfilter perkataan yang emang baik buat kita untuk belajar dan berkembang, dan gimana caranya kalau misalkan menurut kita perkataan orang itu nggak cocok, ya udah nanti dulu, ditahan dulu gitu. Mungkin dari aku itu sih. Lanjut ke arah nih, kayaknya udah nggak sabaran. Udah siap. Siap, nggak sabaran banget. Aduh, sebenarnya sih udah ikut semua ini. Nggak boleh nyontek. Solusinya tidur udah pasti. Jaga mood itu udah harus jaga mood. Karena ya makan, benar. Sekarang puasa. Iya. Kalau puasa gimana nih? Nanti bentar pas buka ya. Udah seret banget ini tenggorokan. Jadi tidur, makan itu udah pokoknya jaga, harus introspeksi sih kalau diri aku sendiri ya, bener-bener introspeksi diri dulu, atau enggak ngasih waktu jeda dulu biar enggak semuanya enggak kalang kabut juga. Jangan sampai kita yang lagi nggak mood, yang orang niat baik ngasih saran malah kita maki-maki balik. Kan gak enak itu ya. Ini jadinya berantem. Jadi ribut gitu. Iya, marahan. Makanya ntar jadinya marahan atau gimana, lebih baik emang tarik diri dulu, nggak apa-apa, atau mau menerima masukan diterima dulu aja, nanti bisa dipikirkan lebih baik ke depan. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Ini benar-benar sudah terpikirkan ya, gitu. Oke, untuk selanjutnya kalian tuh kan kepala divisi ya, pasti mempunyai anggota. Berat banget itu ya, kepala divisi gitu ya. Berat banget itu kayaknya. Apa kepala pundak, lutut, kaki, bukan ya? Kalian kan sebagai kepala divisi ini pasti punya anggota yang apa ya, rese atau kayak aduh gimana ya gitu, kayak kalian tuh ngerasa kayak aduh diomongin nggak ya gitu. Aduh, kita rahasiakan saja. Ya aja kasih itu ya Allah. Jangan di-cut tapi rahasiakan saja. Iya. Gimana kalian untuk mengajak anggota tersebut untuk kayak ayo kita sama-sama bareng keluar dari jebakan ini, gimana? Jebakan Batman. Iya, jebakan Batman. Kalau aku boleh minta saran nggak, gimana kalian tuh mengajak anggota kalian yang Mageran. iya mageran atau rese atau gimana, dan kalian tetap apa ya, tetap gak emosian juga gitu menyampaikannya. Iya, betul. Karena emang menurut aku sendiri sebagai kadif itu bukannya untuk nyuruh-nyuruh, tapi malah harus merangkul kita tuh. Karena kalaupun ada yang mager, ada yang sibuk, mungkin sibuk kerja, sibuk tugas-tugas kuliahnya, menurut aku sih kita harus coba ditanyain dulu kenapa gitu kan. Kalau misalkan ada kegiatan, ayo ikut yuk gitu kan, kita ajak aja, kita rangkul, jangan kita malah ngerasa apaan sih kok nih anak sibuk banget kayaknya, kan nggak mungkin kita judge gitu juga kan. Dan balik lagi, kalau aku pribadi harus introspeksi diri sendiri, mau nggak gitu kan, jangan cuma ngajak anaknya aja tapi dirinya sendiri mageran, ya kan sama aja bohong gitu ya. Jadi kita kayak ya udah, untuk sebelum kita mengajak anggota, kita introspeksi dulu, oh gue harus nih ngajak
ngajak dia dan gue juga harus include di situ gitu. Jadi merangkul ya, Merangkul bukan ya. memukul ya, nggak boleh. Nggak itu. boleh, nggak Allahu boleh. Akbar. Bullying gitu guys, nggak boleh. Oke. Untuk kamu Murti sendiri apa? Oke. Mungkin dari aku, ketika aku sebelum Kadif, aku adalah anggota. Jadi sebelum aku menyampaikan sesuatu ke teman-teman divisiku, aku selalu memikirkan terlebih dahulu posisikan aku sebagai anggota. Ketika kita sebagai anggota, kalau misalkan kita disuruh kayak gini, kita mau nggak gitu, atau kayak kita bakal kesusahan nggak gitu. Makanya harus melihat juga dari sisi anggota. Pun sebenarnya aku benar-benar terbantu sama adanya wakilku. Terima kasih Regi. Terima kasih kepada wakilnya. Karena dengan adanya wakil, kalau misalkan aku lagi capek, otomatis aku bakal serahkan terkait komunikasi ke wakilku terlebih dahulu gitu. Pun wakilku pun sangat mumpuni ya menurutku. Jadi aku sangat berterima kasih dengan banyaknya orang yang membantu di dalam satu divisi. Jadi bukan cuman Kadif yang berperan di dalam satu divisi, Wakadif maupun anggota sama berperannya. Kenapa lihat-lihat? Kalau dari pengalaman aku di sebelumnya, aku bakal ajak terus-terusan sih itu anggota yang mungkin kurang ya. Tapi kalau misalnya emang dari dianya sendiri udah kayak kurang kelihatan minat di sini, aku bakal stop dan bakal nanyain kejelasannya kayak lu mau lu mau lanjut atau mau stop. Kalau misalnya mau lanjut, ayo kita jalan bareng. Tapi kalau lu mau stop, ya gue tinggal di sini. Gak bakal gue ajak-ajak lagi. Nah, jadi ya, menurut aku di situ yang pentingnya sih kayak kita nanyain kepastiannya. Jadi kitanya sendiri tuh nggak kecapean buat ngajakin terus-terusan, tapi dianya kayak males-malesan. Excited sendirian. Iya benar, Parah banget. excited sendirian. Aduh sedih banget ya excited Iya sendirian. benar. Pengalaman ini. Pengalaman, aduh parah banget. Mungkin dari aku segitu aja. Oke, baik teman-teman, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, selanjutnya kita sudah masuk ke sesi Q&A. Ada yang ingin dipertanyakan? Kamu tuh siap menjawab belum? 10 soal juga nggak apa-apa, 10 soal. Halo, aku Adelia Aulianto dari divisi fotografer. Fotografi, maaf. Fotografer, maaf. Tadi Kak Berti tadi sempat bilang kalau setelah jadi PDD ini harus berpikir kreatif. Nah, pas hari Selasa kemarin ada dosen aku bilang kayak gini ke aku, Adel, kamu kesibukannya apa? Terus aku jawab, aku kesibukannya ikut UKM Lingkar Kreatif. Terus dari depan ada temen aku nyeletuk kayak gini, kok kamu nggak kreatif? Bilang kayak gitu. terus aku diem, terus kayak, oh iya juga ya, kayaknya emang iya gitu. Pertanyaan aku untuk kakak-kakak semuanya, gimana sih caranya agar menumbuhkan jiwa kreatif itu pada diri kita gitu Kak? Terima kasih. Ya, langsung saja perkenalkan, nama saya Adrian dari divisi fotografi. Sedikit berbagi pengalaman juga, sama seperti halnya kakak-kakak yang di depan. Saya juga terlahir di Kominfo juga. Nah, mungkin pengalaman saya digabung di Hima bagian divisi Kominfo, mungkin ada suatu kendala yang dimana ada beberapa anggota dia itu yang mana nggak mau berkembang dan nggak mau berkontribusi. Bagian diajak dia itu udah ada tugasnya bagian ini, akan tetapi tidak ada kontribusinya terhadap divisi Kominfo itu, dan di komunikasinya juga nggak ada. Nah, bagaimana solusinya terhadap anggota tersebut dari kita selaku timnya, seperti itu, karena kita tidak bisa maju dengan sendirinya, harus juga dengan tim juga kan, gitu. Mungkin itu saja solusi apa untuk teman tersebut. Terima kasih. Baik, kita jawab dulu 2 pertanyaan tersebut.
Untuk menjawabnya boleh ya dari perwakilan atau satu-satu boleh. Oh, enggak, satu pertanyaan lagi. Iya, satu Iya, lagi. dan tiga ya. Satu-satu. Oke, kalian mau? Baik. Langsung aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal semuanya, asik. Nama saya Alia Ramanisa sebagai teman-teman kita semua. Pertanyaan saya nggak repot-repot sih ya. Untuk teman-teman narasumber yang ada di depan, bagaimana kalian menjadikan peluang PDD ini sebagai ladang pahala kalian? Itu pertanyaan satu ya. Itu pertanyaan satu ya. Satu lagi. Bagaimana kalian meyakinkan diri kalian bahwa apa yang kalian usahakan selama ini tuh nggak ada sia-sia? Itu aja mungkin ya. Makasih. Oke, untuk boleh silakan untuk para kadifku. Siapa dulu? Apa? Mungkin aku bakal menjawab pertanyaan pertama dari Adel. Sebelumnya apresiasi dulu buat Adel. Terima kasih Adel udah bertanya. Pertama mungkin aku mau meluruskan terhadap tanggapan teman kamu ya. Don't be insecure babe. Semua itu ada tempatnya ya. Kreativitas itu bukan cuma di satu bidang. Jadi kalau misalkan teman kamu bilang, kok kamu nggak kreatif? Bukannya nggak kreatif, tapi mungkin belum ketemu bidang yang dimana kamu bisa berkembang dan dilihat oleh orang lain. Mungkin lingkar kreatif ini salah satunya jadi bidang yang bisa membangun kreativitas kamu dan bisa untuk dilihat oleh orang lain gitu kan. Selanjutnya untuk membangun kreativitas yang menurut aku sebenarnya setiap orang punya caranya masing-masing. Tapi menurut aku salah satu cara yang terbaik membangun kreativitas itu banyakin referensi. Terlebih kan kita kebanyakan di bidang videografi, fotografi maupun desain. Nah, sebelum kita menggarap proyek atau suatu karya, alangkah baiknya kita melihat referensi-referensi. Tapi jangan lupa, jangan plek ketiplek, amati tiru plek ketiplek, jangan ya. Di dalam satu karya pun harus ada originalitas gitu kan ya. Dalam satu karya pun harus orisinal ya. Jadi menurut aku dengan gimana sih caranya Kak supaya aku berpikir kreatif, buka lagi jendela dunia. Kita punya buku, kita punya jendela dunia yang baru yaitu Google. Kita cari banyak referensi sebelum menggarap suatu karya supaya karya itu bisa orisinal tapi juga kreatif dan mengikuti perkembangan yang ada gitu. Mungkin dari aku cukup sih. Terus selanjutnya boleh? Kalau di sini aku menjawab pertanyaan dari Adrian. Kebetulan aku juga punya pengalaman yang sama ya kayak Adrian di organisasi sebelumnya. Ada anggota yang males-malesan nih kita ajak. Kalau menurut aku pertama pastiin dulu dianya itu masih mau tetap lanjut atau enggak. Karena kalau misalnya dari dianya sendiri udah nggak mau lanjut tapi tetap diajak, itu menurut aku agak susah ya. Karena ya gimana ya, dia udah nggak punya minat tapi kita paksa, akhirnya jadi keterpaksaan yang dimana dianya sendiri nggak nyaman, kitanya sendiri juga nggak nyaman karena terus-terusan ngajak. Yang kedua, lihat dulu nih dia kira-kira ada masalah internal atau enggak. Kalau ada masalah internal cukup tanyakan ke dia kayak gimana keadaannya, aman atau enggak. Tapi kalau keadaannya eksternal di sekitaran hima kalian, itu mungkin harus ditanyain face to face, kayak bikin dia sebisa mungkin nyaman buat keluarin keluh kesah. Nah dari kaliannya juga itu bantu cariin solusi supaya dianya itu merasa lebih nyaman. Mungkin dari aku gitu sih Adrian. Oke, terima kasih Kak Bagus. Untuk Kara menjawab 2 pertanyaan beban. Wow. Kalau gitu saya duluan tadi ya. Untuk jawab pertanyaan dari Kak Alia sendiri, ladang pahalanya apa sih di PDD ini? Sabar sih kalau menurut aku. Sabar ya? Sabar, banyakin sabar. Obat gitu. sabar. Harus sabar apa ya? Bener-bener sabar yang jangan sabar tapi ngedumel gitu ya. Bener-bener pure sabar gitu kan. Karena emang ya namanya hidup ya nikmatin aja prosesnya, pasti ada
ada yang namanya lika-liku, ada yang marah, ada yang gak suka atau ada yang apa gitu kan. Jadi ya sing sabar wae lah pokoknya mah. Aduh, Keluar ya. Kodamnya keluar ya guys ya. terus kalau gimana meyakinkannya apa yang sudah kita lakukan itu tidak sia-sia. Kalau menurut aku itu dari tergantung mindset kita masing-masing sih. Karena emang yang namanya proses itu panjang, nggak ada proses pendek lu instan jadi gitu kan, nggak mungkin lu sukses besoknya, kecuali mungkin sudah ada bobotnya yang emang meneruskan gitu kan, ya. Kayak apa ya? Jadi jangan bahas di luar itu ya. Jangan lanjutin Kak, jangan lanjutin. Iya. Jadi gitu, jadi ya di mindsetnya aja sih, karena kalau aku pribadi percaya banget semakin kita berproses itu semakin kita akan menuju kesuksesan. Amin. Amin Allah. Baik, terima kasih untuk Kak Ara, Kak Murti, dan Kak Bagus. Kita kasih satu pertanyaan lagi yang dimana nanti yang jawab perwakilan saja ya. Boleh teman-teman? Ada yang ingin bertanya lagi? Satu lagi. Nanti dapat hadiah. Hadiahnya di ini, dimasukin got. Boleh kasih hap? Yang pegang mic ya. Ya. Oke teman-teman, izin tanya ya. Sebelumnya tadi aku udah mendengarkan keluh kesah kalian, cerita kalian, dan itu benar-benar sangat mengesankan dan sangat menginspiratif untuk saya pribadi khususnya, dan mungkin untuk buat teman-teman semua. Jadi boleh tepuk tangan dulu untuk semua kita. Oke, simpelnya yang aku pengen tanyain nih, kan sekarang kita sedang di ranah istilahnya UKM Lingkar Kreatif yang tadi berkaitan erat dengan PDD sendiri gitu. Kira-kira pengalaman terpenting yang bisa kita terapkan di UKM ini menurut kalian itu apa saja, dan cara mengimplementasikannya itu seperti apa gitu. Biar nanti buat teman-teman juga kan tadi udah panjang-panjang dengerin cerita, panjang-panjang ngedengerin pengalaman kalian. Jadi bukan hanya yang masuk itu ilmu dan pengalaman, tapi juga bagaimana cara mengaktualisasikannya. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Boleh silakan dipikirkan dulu untuk jawabannya. Ada yang mau nanya lagi? Dipikirkan Oke, ada yang mau dulu nanya ya. lagi? Tadi ada satu lagi. Lagi ya Kak ya. Boleh? April boleh? Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sedikit dari apa yang dirasa sebelumnya ya, dari minggu-minggu kemarin sih sebenarnya. Kan sebenarnya ini kan saya ini gabung di Lingkar Kreatif. Namanya aja Lingkar Kreatif dong, berarti kan otomatis walaupun nggak kreatif banget tapi berusaha untuk jadi kreatif. Gitu, namanya juga belajar. Cuma makin kesini kok saya merasa kayak nggak bisa berkembang ya gitu. Kok saya ngerasa jadi kayak stuck di sini-sini aja gitu. Kayak misalkan saya ini kan dari divisi videografi kan. Nah video aja tuh saya nggak tahu nih mau ngedit kayak gimana, terus konsepnya kayak gimana tuh benar-benar kayak ngeblank banget. Walaupun udah banyak referensi dari Instagram atau TikTok segala macam, cuma emang benar-benar ngeblank gitu. Nah dari kakak-kakak semuanya nih, dari yang dulu-dulu gimana sih caranya untuk terus mengembangkan kreativitasnya itu, dan gimana caranya untuk membangkitkan semangat yang pasang surut gitu. Itu aja. Baik Kak April, terima kasih atas pertanyaannya dan kasih hap. Silakan untuk dijawab para kadif. Bingung. Bingung. Pegangan dulu, ayo pegangan. Siapa dulu ya Boleh? Boleh perwakilan, boleh. Perwakilan. Iya, ditambah-tambahin boleh. Mungkin sedikit menjawab pertanyaan tadi terkait apa sih yang bisa diimplementasikan khusus dari UKM kita, UKM Lingkar Kreatif. Menurut aku sendiri semua hal yang ada di Lingkar Kreatif sebenarnya bisa diimplementasikan ya. Tapi yang positifnya, balik lagi kita harus implementasikan yang positifnya, jangan yang negatif. Banyak ya kayak komunikasi, gimana caranya komunikasi yang baik, karena kan apalagi kita
di dunia karir komunikasi itu nggak bisa sembarangan ya Kak, harus kayak benar-benar harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum kita berkomunikasi dengan orang lain gitu. Jadi salah satu yang paling penting menurutku komunikasinya gitu. Aku bisa belajar berkomunikasi seperti aku bicara di depan kalian atau aku ngobrol dengan orang lain sebagai Kadif gitu. Itu kan caraku belajar komunikasi. Yang paling aku dapat banget ya, yang aku bisa implementasikan di kehidupan sehari-hari, salah satunya itu komunikasi. Mungkin selanjutnya bisa ditambah dengan kadif-kadif yang lain yang pasti punya pemikiran yang berbeda dibanding aku. Siapa dulu? Kalau dari aku pribadi, dari pengalaman apa yang udah terjadi sebelumnya, mungkin lebih kenyamanan, benar kata Kak Murti, pertama komunikasi, kedua kenyamanan terkait kita merangkul teman-teman semuanya gitu. Jangan sampai ada yang ngerasa kayak, oh kok dia mulu sih, oh kok ini mulu sih, kok gue nggak dilihat sih sebagai anggota gitu. Mungkin lebih yang akan diimplementasikannya adalah ya kita saling merangkul sih satu sama lain gitu aja. Mungkin dari Kak Bagus. Oke, kalau aku mau nambahin dari Kara ya, mungkin kenyamanan itu benar ya, karena ketika kita menjalankan suatu proker ataupun kegiatan, nggak mungkin dong kita ngerasa kayak nggak nyaman. Kalau nggak nyaman itu malah ngebuat kitanya juga males, ya kan? Makanya sebisa mungkin di UKM kita ini kita ciptain yang pertama kenyamanan, yang dimana di sini itu kita ngejaga juga kekompakan. Yang penting jangan sampai terpecah belah. Walaupun kita semua itu pasti ada ya perbedaan pendapat, yang penting kita jangan sampai terpecah belah aja, karena itu pasti bakal jadi cikal bakal permasalahan yang bakal ngejerubus ke semua-muanya. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk dari Kak April. Ya, pertanyaan mungkin nanti satu-satu juga boleh dijawab kadif-kadif yang lain karena kan berbeda pendapat gitu kan. Kalau dari aku pribadi, April, gimana sih caranya biar kita bisa kreatif ya? Terus juga gimana membangkitkan semangat? Kalau dari aku pribadi, untuk gimana caranya biar bisa kreatif itu dari diri kamu sendiri. Coba untuk jadi orang yang kepo akan ilmu, bukan kepo akan gimana sih urusan dia mesti dia gitu. Jangan ya, jangan ngegibah. Nah, Bisik-bisik tetangga. jangan ngegibah. Jadi kita harus kepo akan ilmu gitu. Bener kata Kak Murti sebelumnya tadi, cari referensi itu penting banget. Atau kamu bisa explore, kan banyak nih di luar sana. Atau kamu bisa nanya ke kadif kamu, gimana sih Kak biar kontennya kayak gini gimana sih Kak gitu kan. Mungkin nanti kalian bisa jadi berdiskusi gitu kan. Jadi mungkin yang lain, teman-teman yang lain juga ikut diskusi, gimana sih Kak video yang estetik kayaknya gini deh Kak gitu kan. Kak aku ada referensi gitu, nggak apa-apa, luangkan aja apa yang kamu inginkan atau apa yang kamu kepo-kepoin gitu. Jadi catat di bold, di caps lock ya, kepo akan ilmu, jangan kepo akan urusan orang lain, itu jangan ya, nggak boleh iya terus sama ngebangkitin semangat ya. Kalau aku pribadi, pasti setiap manusia kan ada rasa downnya sendiri masing-masing kan. Cuman caraku adalah selalu meyakinkan ke diri sendiri bahwa semuanya ini berlalu kok, semuanya berlalu gitu. Dan ngebangkitin semangatnya, ya lu jangan kayak gini-gini aja lah. Lu mau kayak gini-gini aja mau sampai kapan gitu kan? Mau sampai berapa jangka panjang waktu untuk kayak gini-gini aja gitu kan? Ayo harus bangkit yuk, semangat yuk gitu kan. Selalu afirmasi ke diri sendiri hal-hal yang positif aja sih, menurut aku begitu. Semoga bisa membantu menjawabnya. Mungkin aku sedikit nambahin dari Kara. Jawaban dari Kara bagus banget, afirmasi ya, perlu untuk diri sendiri. Mungkin dari aku yang pertama, tadi kan April bilang kayak, Kak aku selama di UKM Lingkar Kreatif ini ngerasa stuck. Sebenarnya guys, menurut aku sendiri yang bisa ngelihat pertumbuhan dari kita sendiri itu bukan cuma diri kita, tapi orang lain. Jadi ketika kalian ngerasa aku ngerasa stuck loh, coba tanyain ke teman-teman kita gitu. Kira-kira dalam beberapa tahun ini atau beberapa bulan ini aku berkembang nggak? Meminta saran kepada orang lain itu perlu menurutku, karena belum tentu apa yang di pandangan kita itu kita stuck, tapi di pandangan orang lain justru kita lebih grow dibanding mereka. Terus yang kedua terkait gimana sih Kak cara numbuhin semangat ya.
menurut aku sendiri kadang kita nggak semangat itu karena kita lelah. Jadi sebisa mungkin kasih space untuk diri kita sendiri. Jadi kayak biarin aja istirahat dulu gitu. Kalau misalkan emang udah ngerasa oh istirahatku udah cukup gitu, udah nggak capek, nggak apa-apa, mulai lagi gitu. Pasti nanti juga bakal kebangun sendiri semangatnya. Balik lagi kayak sama kayak ke arah afirmasi positif juga jangan lupa buat diri sendiri. Jangan cuman kita katain afirmasi buat orang lain di sekitar kita, tapi diri sendiri juga perlu afirmasi. Terus untuk gimana sih Kak supaya aku tuh berkembang, kalau aku udah dikasih referensi aku malah bingung gitu ya. Menurut aku enggak semuanya perlu berpatok pada referensi. Ada kadang kalanya kita perlu kreativitas diri kita sendiri. Makanya ya udah kasih waktu aja. Kadang ya kreativitas tuh muncul pas mood kita emang bener-bener lagi bagus. Jadi Nggak di kamar mandi juga kayaknya. Kalau di kamar mandi scroll ya jadinya. perbaiki mood kita terlebih dahulu menurut aku. Jadi itu sih yang paling penting. Jaga terus moodnya, terus afirmasi positifnya jangan lupa. Oke, terima kasih Kak Murti. Ini pasti ya sama seperti ini, seperti Kak Murti dan Kak Ara. Nggak boleh ya, nggak boleh. Kali ini beda. Kalau dari aku sendiri April, yang pertama itu pastinya otodidak. Lihat referensi, bukan referensi, lebih ke arah tutorial yang berhubungan dengan divisi yang kamu anuin, iya. Divisi yang lagi dijalanin, misalnya videografi, kayak cari tutorial kayak gimana sih cara pengambilan gambar yang baik, pengambilan video yang baik. Terus juga jangan lupa belajar tipografi ya, karena kita sama ya ini PR ya di. Iya, karena PR di divisi kita itu kita kurang bisa di bagian tipografinya ya kan. Terus yang kedua yang perlu diingat, hal sekecil apapun itu jangan sampai dilupain, kayak perkembangan April misalnya segini doang, itu jangan sampai dilupain. Jangan yang kamu lihat kayak kamu segini itu baru lihat kayak pertumbuhan, tapi hal-hal sekecil apapun itu harus kamu lihat sebagai pertumbuhan, asal positif. Kalau negatif ya udah nggak apa-apa, lupain aja. Kalau negatif ya udah lupain. Iya, lupain aja kalau negatif mah. Oke. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kak Bagus. Baik. Karena waktu sudah menuju angka 5 ya, teman-teman. Boleh kalian untuk mengutarakan closing statement untuk teman-teman kalian di sini. Gimana sih untuk ayo kita terus maju, yo gitu. Ya maju, intinya maju. Boleh, silakan. Closing statement dari aku, tadi aku banyak notice terkait kadang banyak yang ngerasa capek. Mungkin closing statement dari aku, ketika kalian ngerasa capek, jangan berhenti tapi istirahat. Jangan berhenti. Kalau misalkan kita berhenti ya udah kita bakalan kehilangan semuanya. Kalau kita istirahat, kita pasti bakalan suatu saat akan coba lagi, dan pasti nggak ada yang namanya kita stuck di satu tempat. Kalau kita pengen belajar, pasti kita akan naik ke step-step berikutnya. Kalau dari aku simple. Keep creating and keep growing. Jadi kita harus tetap berkreatif, membuat kekreatifan sekreatif mungkin. Kalau misalkan pun kamu nggak dapet nih ngerasa kayak gimana ya cara biar kreatif gitu, kamu bisa bikin diri kamu tuh ngerasa kayak oh gue kayaknya emang harus perlu berkembang sih gitu, nggak ada di ngestak di sini aja gitu kan. Jadi mungkin kamu bisa mencari informasi yang bisa bikin afirmasi ke diri kamu lebih positif lagi gitu. Jadi tetap keep growing, semangat, jangan patah menyerah. Gongnya nih kayaknya gongnya Beda. gongnya nggak sih nih? Beda ya. Nanti kalau misalnya aku bilang paham, kalian ngikutin ya, paham gitu. Siap. Belum. Bentar, sabar ya.
Singkat saja, secapek apapun kalian, sejenuh apapun kalian, jangan sampai keluar dari UKM ini. Paham? Baik, terima kasih untuk para kadif sudah mengutarakan apa yang kalian keluh kesahkan selama ini. Aduh, apa ya? Mungkin aku sedikit menambahkan, dikit aja ini mah, nggak perlu banyak-banyak. Intinya kalian harus tetap semangat, apalagi kalian puasa juga, dan kadif-kadifnya tetap semangat terus untuk selalu menuntun anggota-anggotanya menjadi yang lebih baik. Jangan sampai kejebak seperti kadifnya, jangan. Betul, jangan sampai deh. Jangan sampai, oke. Jadi tetap semangat dan jangan lupa untuk sholat ya guys ya. Nggak boleh mokil juga ya guys. Oke. Jadi aku sedikit terima kasih kepada teman-temanku yang di sini, kalian sudah memperjuangkan. Oke, untuk selanjutnya ada sesi games ya teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau tutup dulu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan aku di sini dan teman-teman aku di sini. Dan aku sebagai moderator, aku mohon maaf bila ada salah kata atau ada yang kurang atau ada yang kalian tidak sreg. Aku mohon maaf sama sekalian, guys. Terus juga aku juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung aku di sini dan sudah dipercayai untuk menjadi moderator di sini. Akhir kata, ubur-ubur ikan lele. Bukan pantun ya? Bukan pantun. Bukan, salah. Ubur-ubur ikan lele. Nggak, assalamualaikum, bukan. Ubur-ubur ikan lele. Ya udah puasa aja le. Baik, sekian dari saya Tessa Wayu Mareta. Aku kembalikan kepada MC kita.